Halo Sobat Aspirasi Podcast, kali ini barengan aku Tariska Hilwa dan di sini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, sosok yang sangat menginspirasi kita semuanya. Kak Ferio Ivan Mulyono merupakan salah satu mahasiswa dari Fakultas Hukum yang berhasil menjadi best speaker dalam ajang Muda Mendunia Justitia Debate Competition 2025. Mungkin tanpa berlama-lama lagi langsung kita alihkan dan kita ngobrol bersama bareng Kak Ferio. Halo Kak Ferio. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kabar Kak Ferio gimana nih Kak? Baik juga. Alhamdulillah. Nah mungkin boleh dikenalkan terlebih dahulu ya ke para pemirsa untuk mungkin nama Kak Ferio dan kesibukannya kali ini dan lain sebagainya. Oke, izinkan aku perkenalkan diri. Jadi perkenalkan, aku Ferio Ivan Mulyono, seperti yang tadi Tariska udah kenalin. Di sini bisa dipanggil Ferio, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, sekarang semester 8. Wah, semester 8 dan kesibukan saat ini Kak, selain menyusun tugas akhir? Oke, untuk kesibukan akhir-akhir ini ya, mungkin selain skripsi, juga mengerjakan beberapa proyek penelitian bersama dosen, dan juga mungkin aktif menulis artikel jurnal. Walaupun disibukkan dengan skripsi, tapi masih ada hal lain juga ya Kak, sampingan gitu ya, tetap aktif. Iya. Nah, mengenai Kak Ferio yang sebagai mahasiswa hukum nih Kak, aku mau tanya tantangan terbesar menjadi mahasiswa hukum di Indonesia itu apa Kak? Oke, mungkin kalau dari aku sendiri, menjadi mahasiswa hukum nih gampang-gampang susah gitu ya. Oh, kenapa tuh? Karena yang pertama mungkin stigmanya adalah mahasiswa hukum ini harus bisa menghafal pasal-pasal dan lain-lain. Iya. Tapi kalau dari aku sendiri, menurutku mahasiswa hukum ini dituntut untuk berpikir punya logika yang baik dan juga punya nalar yang kritis. Dan itu cara melatihnya adalah harus banyak membaca, lalu juga harus peka terhadap isu-isu yang ada di masyarakat seperti itu. Lalu juga kalau kita lihat lulusan hukum ini kan juga cukup banyak gitu. Iya, betul. Saingannya juga cukup banyak gitu di masyarakat ketika nanti lulus. Itu Iya. jadi tantangan tersendiri. Iya, dari yang aku tahu juga di sosial media dan lainnya, data-data juga, memang sangat banyak ya masyarakat Indonesia ini yang sangat minat untuk mempelajari dan menjadi bagian dari mahasiswa hukum. Nah, ini tadi Kak Ferio berhasil menjadi best speaker di ajang debate. Awal mula Kak Ferio ini istilahnya tertarik gitu ya dengan debate ini bagaimana Kak? Boleh diceritakan? Oke, kalau awal mula tertarik, mungkin kita harus balik dulu ketika aku pertama kali menjadi mahasiswa baru gitu ya. Mahasiswa hukum ini lagi-lagi kan yang dikenalnya mungkin di masyarakat adalah berani berbicara, terus harus bisa public speaking-nya bagus dan lain sebagainya. Nah, di situ aku mengawali percobaan pertama lomba itu waktu semester 1. Jadi aku ikut bersama teman-teman sebagai mahasiswa baru ikut lomba debat bahasa Indonesia. Tapi waktu pertama kali itu agak cukup kapok karena mungkin persiapannya kurang matang, habis itu masih baru banget karena sebelumnya nggak pernah ikut lomba debat gitu, sehingga aku belum memutuskan untuk mengikuti lomba debat selanjutnya. Nah, terus aku di awal maba itu masih mengikuti lomba-lomba kepenulisan gitu, kayak karya tulis ilmiah, lalu PKM dan lain sebagainya. Nah, menginjak mungkin semester 3 ketika aku naik semester gitu ya. Di situ ada pembukaan baru nih untuk organisasi debat. Namanya Komunitas Debat Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atau KDFHUB. Oh, KDF, iya. Nah, di situ ada beberapa temanku sebelumnya yang mungkin aku bareng sama-sama di maba ngajakin nih untuk ikut. Nah, aku tertarik untuk ikut dan mencoba lagi, terutama terkait dengan debat hukum. Dan mungkin kalau feel-nya sendiri menurutku beda ya antara LDBI, debat bahasa Indonesia, dan juga debat hukum. Ternyata aku passion-nya di debat hukum. Debat hukum. Oh, gitu. Jadi itu juga bagian dari proses ya kayak awalnya trial error. Mungkin untuk teman-teman yang mau mencoba, teman-teman maba, jangan pesimis ya karena kita nggak tahu rezeki kita itu di mana ya Kak ya. Mungkin ini dari Kak Ferio percobaan yang keberapa Kak kalau boleh tahu yang goalnya itu mendapatkan juara? Untuk debat sendiri kebetulan tadi LDBI kan yang pertama kalah ya. Yang kedua itu alhamdulillahnya menang. Jadi itu ringnya, jadi beberapa perlombaan debat itu ada dibagi menjadi beberapa ring. Dan yang aku ikutin waktu itu adalah ring 1. Jadi perlombaan debat yang cukup tinggi dan cukup sulit. Dan di situ tentunya ada tantangan tersendiri seperti itu. Oke, nah mulai kita mengulik tentang MJDC 2025 nih Kak. Awal mula dari taunya informasi ini dari mana Kak?
Oke, kalau di KDFHUB Mhm. itu kan sebenarnya ada namanya Departemen Kompetisi. Jadi di sana itu teman-teman yang ingin berlomba dan lain-lain semuanya difasilitasi baik dari segi informasinya, lalu Mmm. dari segi pelatihannya dan lain-lain. Nah, kita itu sudah ada jaringan komunitasnya tersendiri gitu. Nah, di situ kita selalu up to date terhadap informasi-informasi Mmm, perlombaan. iya. Nah, di situ aku ikut perlombaan karena mendapatkan informasi terkait dengan perlombaan MGDC ini. Oke, dan untuk persiapannya apa aja yang harus disiapkan dan mungkin itu juga tim ya, Kak, ya? Atau pribadi? Iya, tentu kalau debat hukum itu Ti rata-rata pasti tim. oh, ya. Jadi, perlombaannya memerlukan 3 orang gitu. Mmm. Tadi mungkin persiapannya apa aja Mmm. gitu ya. Nah, kalau dari aku sendiri dan tim itu, sebenarnya normal aja sih. Kalau debat itu kan pasti kita harus membedah terkait dengan mosi. Oh, Nah, boleh dikasih tahu mungkin yang belum tahu ya mosi itu apa? oke, jadi mosi itu sebenarnya sama aja dengan suatu isu atau permasalahan yang Ah. diangkat. Nah, di situ nanti akan ada banyak sekali mosi-mosi perdebatan yang sudah disiapkan oleh panitia. Nah, tugasnya Mmm. dari tim itu apa? Kita nantinya harus istilahnya membedah mosi itu, baik dari sisi pro-nya maupun dari sisi kontra. Nah, membedahnya itu juga nggak bisa serta-merta kita hanya dari atasnya aja gitu. Oh. Karena ada beberapa layer yang harus kita riset, mulai dari segi filosofisnya, ada yuridisnya juga, lalu dari sosiologis empiris, ada perbandingan negaranya juga. Nah, itu memerlukan waktu sekitar mungkin 1 bulan sampai 2 minggu kalau benar-benar matang gitu. Oh, bener, berarti mungkin ini bisa jadi, panduan juga ya buat teman-teman semuanya yang mau mencoba nih untuk lomba debat hukum, memang persiapannya harus benar-benar matang dan harus sampai akar-akarnya ya, Kak, ya? Iya, itu kalau mau menang. Oh, kalau mau menang. Ini Kak Ferry ini kan sudah berkali-kali ya, mengikuti lomba debat dan sudah tahu ya triknya ya, Kak, ya. Nah, untuk kemarin di MGDC itu, Kak, kenapa alasan mengikuti MGDC? Kan mungkin banyak perlombaan debat lainnya, tapi kenapa Kakak milih di MGDC ini? Sebenarnya MGDC ini mungkin perlombaan terakhir aku ya sebelum pensiun. Oh, Jadi pensiun. Oke. Jadi waktu itu kebetulan MGDC ini timeline-nya di bulan Desember. Mmm. Di mana Desember itu jujur aku cukup padat karena dalam waktu yang bersamaan, jadi sekitar 10 harian itu ada 3 perlombaan yang aku ikutin. Wah. Jadi kebetulan MGDC ini timeline-nya paling akhir dan nggak bertabrakan satu sama lain dengan lomba-lomba itu. Mmm. Jadi alasan pertama kalau dari aku adalah satu, dari segi timeline dan waktu nggak menabrak dengan kegiatanku yang lain. Terus yang kedua, kebetulan lomba keduaku itu sama-sama di Yogyakarta. Jadi lomba MGDC ini juga bertempat di Yogyakarta. Jadi untuk efisiensi gitu ya, untuk kita pindah-pindahin Iya, gitu, itu lebih bisa. gampang juga gitu. Oke, nah ini kan lombanya tadi Kak Ferry juga bilang kalau tim ya bertiga. Boleh kasih tahu nggak nih Kak tips and triknya bagaimana sih kita bisa menyatukan nih? Kita kan ada 3 orang bisa menyatukan perihal yang kita mau sampaikan nanti biar satu tujuan gitu Kak. Dan Oke. pembagiannya untuk tiap orang ini bisa berkontribusi. Oke, kalau aku boleh mulai dulu mungkin dari kontribusi dulu Iya ya. boleh. Jadi kalau dari debat hukum itu kan ada 3 pembicara nih. Ada pembicara pertama, pembicara kedua, pembicara ketiga, dan juga pembicara kesimpulan. Oke. Nah, kalau dari pembicara pertama itu nanti bagiannya adalah menyampaikan terkait dengan latar belakang, urgensi, terus juga nanti menyampaikan terkait dengan filosofisnya. Filosofis apa? Berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, Pancasila, dan lain sebagainya. Lalu untuk pembicara kedua itu biasanya adalah puncak perdebatannya, karena dia akan membawakan terkait dengan normatifnya dan juga novelty. Novelty itu apa? Novelty itu adalah kebaharuan yang kita tawarkan. Jadi di sini kita tuh nggak hanya sekedar istilahnya berdebat kusir gitu ya, tanpa adanya arah. Jadi di sini kita juga menyiapkan suatu solusi apa sebenarnya yang ingin kita capai gitu dari suatu mosi perdebatan itu. Dan yang terkait dengan normatif, berarti kita harus membedah dan juga menginterpretasikan terkait dengan pasal-pasal, undang-undang, lalu ada putusan Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya. Dan aku sendiri sebagai pembicara ketiga, itu menyampaikan terkait dengan sosiologis dan juga empiris, sama perbandingan negara. Jadi kurang afdol nih kalau misalnya kita cuma ngomongin terkait dengan yuridis normatifnya aja, tapi nggak didukung sama fakta yang ada di masyarakat. Oh iya betul Nah, betul. jadi di situ tugasku adalah untuk menegaskan ulang terkait dengan apa yang terjadi di masyarakat gitu.
Nah, untuk cara supaya chemistry-nya dapat, ini sebenarnya kita juga harus trial dan error. Jadi kalau aku dan timku sendiri mungkin sudah berdebat jadi satu tim gitu ya, Iya. sudah setahunan lebih gitu. Jadi untuk chemistry sendiri dan menyatukan pikiran mungkin kita nggak terlalu sulit gitu. Sudah terbangun gitu ya Kak ya. Kadang kita tanpa berdiskusi pun juga kita sudah tahu satu sama lain gitu apa yang mau kita sampaikan, dan juga tinggal kita lihat skripnya gitu ya. Tapi untuk teman-teman yang mungkin pemula atau mungkin baru memulai untuk debat ini, terutama debat hukum, mungkin yang bisa aku sarankan adalah coba cari tim yang benar-benar sesuai, yang mana mereka juga punya kemauan untuk bisa menang gitu. Nah, di situ nanti teman-teman kalau mencoba 1 kali, 2 kali, dan mungkin berkesempatan untuk menang, di situ nanti lama-lama chemistry itu bisa terbangun, dan pemikiran itu tanpa kita istilahnya sampaikan, mereka juga akan mengerti gitu. Oke, keren-keren sih. Chemistry-nya benar-benar terbangun ya, dan cukup lama ya kayak 1 tahun untuk membangun chemistry itu. Nah, selama proses persiapan itu Kak, apakah ada tantangan dan juga hal yang paling berkesan nih di MGDC kali ini? Kalau di MGDC ya, jadi tadi ya karena kita sama-sama sibuk, jadi kebetulan lomba pertama dan ketiga yang di bulan Desember itu kita satu tim. Tapi cuma aku yang ikut 3 lomba, jadi mereka ikut 2 lomba, mereka sempat balik ke Malang, nah aku nggak sempat balik. Jadi dari Semarang langsung ke Jogja, event kedua, terus event ketiga gitu. Tentunya tantangannya di MGDC adalah membagi waktu. Jadi kalau tadi normalnya adalah kita harusnya membedah mosi itu 1 bulan atau 2 minggu lah. Itu kita membedah mosi waktu sekitarnya cuma 2 sampai 1 hari doang, jadi semalam gitu. Jadi agak kebutayang gitu. Itu jadi SKS ya. SKS banget. Jadi itu jadi salah satu tantangan tersendiri. Tapi untungnya karena kita mungkin tadi chemistry-nya udah bagus, udah terbentuk sebelumnya, jadi itu nggak terlalu menjadi suatu permasalahan gitu untungnya. Kalau hal yang paling berkesan nih Kak, boleh dong dikasih tahu selama di MGD sekali ini? Kalau yang berkesan sendiri, menurutku pribadi ya, karena nggak tahu yang dua. Karena ini perlombaan terakhir kita sebelum pensiun ya, kita berhasil memulangkan ada piala bergilir Ki Bagus Hadikusumo, lalu juara 1 dan juga tentunya gelar sebagai best speaker. Nah, itu ketiga tadi mungkin itu sebagai closingan sebelum kita pensiun gitu. Karena piala bergilir itu nantinya setiap tahun akan berpindah-pindah tuan rumahnya, tergantung siapa yang menang dan juara 1 gitu. Semoga UB bisa tetap mempertahankan ini ya untuk adik-adik semuanya. Nah, boleh dong diceritain Kak, waktu itu tema yang diangkat apa? Ini kita boleh langsung masuk ke final aja nih dari tim Kak Ferio. Oke, kalau dari tema final ya. Iya. Jadi tema finalnya itu berkaitan dengan urgensi revisi pasal 218 hingga 220 KUHP nasional pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomornya 105 tahun 2024. Jadi kalau aku boleh jelasin dikit dari pasal 218 hingga 220 itu kan secara garis besarnya ya, itu berkaitan dengan penyerangan harkat dan martabat daripada presiden atau wakil presiden atau pejabat publik itu. Nah, di sini menariknya kalau kita melihat ya dari putusan MK di mana dikatakan bahwasanya ini konteksnya terkait dengan Undang-Undang ITE ya sebenarnya, pasal 27A-nya. Itu menyatakan bahwasanya penyerangan terkait dengan harkat martabat itu hanya untuk persona perorangan, bukan terkait dengan pejabat publik ataupun terkait dengan lembaga gitu. Sehingga itu dikesampingkan dalam pasal 27A Undang-Undang ITE. Nah, tapi di pasal 218 hingga 220 itu tuh istilahnya belum disesuaikan dan lain sebagainya. Nah, di situ kita memperdebatkan terkait dengan pro dan juga kontranya. Kalau dari pro-nya ini kan bisa dikatakan segmentasinya adalah untuk mendukung putusan MK tersebut. Jadi kita harus menyesuaikan dari putusan MK terhadap undang-undang yang ada di KUHP-nya gitu, pasal 218 hingga 220. Tapi kalau dari sisi tim kontranya, itu bisa dikatakan sedikit lebih luas. Bisa pertama dia bisa mendukung untuk menghapuskan saja pasal 218 hingga 220. Karena dalam tanda kutip ada terkait dengan KUHP kita yang sebelumnya, yang sebelum direvisi itu ada terkait dengan pasal penyerangan harkat dan martabat presiden, tapi itu sudah istilahnya dikesampingkan sama MK, itu sudah tidak berlaku gitu. Nah, tapi di sini ada sedikit perbedaan gitu. Nah, itu menyebabkan suatu perdebatan yang baru. Nah, terus kalau dari kontra,
karena agak abu-abu gitu, jadi kita juga sebagai tim pro waktu itu ya, Oke. juga membacanya juga harus hati-hati gitu. Kalau misalnya tim kontranya membawakan terkait dengan penghapusan, maka kita harus strateginya berbeda. Tapi kalau misalnya tim kontra ternyata mempertahankan tapi dengan cara yang berbeda dengan kita, itu kita juga harus punya strategi tersendiri gitu. Oke, tadi kakak sebagai tim pro ya di sini. Nah, saat berhadapan dengan argumen lawan nih kak, boleh di-spill dong kak strateginya itu bagaimana cara menghadapinya? Oke, kalau strategi terkait dengan menghadap argumentasi lawan ya. Iya. Jadi kalau kita meriset ya, biasanya kan ada pro dan juga kontra gitu. Jadi sebenarnya secara natural kita sudah punya insting sebenarnya apa argumentasi yang akan dibawakan oleh rekan-rekan dari tim kontra Oke. ataupun dari tim pro kalau misalnya kita kontra. Tapi di sini yang menjadi titik poin sulitnya adalah kadang mereka itu bisa membawakan argumentasi yang out of the box gitu. Jadi yang nggak yang nggak kepikiran. Atau mungkin membawakan argumentasi yang punya novelty yang cukup sulit untuk disanggah gitu. Nah di situ seninya adalah kita harus mempertahankan argumentasi kita terlebih dahulu, karena itu yang paling utama. Kalau misalnya kita sampai istilahnya tergeret atau mungkin terpengaruh dengan argumentasi mereka, maka poin kita pasti akan tentu jadi berkurang gitu. Terus yang kedua juga strateginya adalah kita harus punya novelty yang bagus. Karena sebagus apapun kita menyampaikan, tapi kalau misalnya Dewan Juri menganggap kita nggak memberikan novelty atau solusi yang baik, atau yang menyelesaikan masalah, terutama yang menjawab keresahan terkait dengan teman-teman dari lawan kita, itu nanti kita akan dianggap tidak menjawab perdebatan gitu. Jadi menurutku ada dua sih. Pertama, mempertahankan argumentasi. Kedua juga harus bisa memberikan novelty yang bagus gitu. Oke, kembali lagi ke tema yang diangkat di final tadi ya kak ya. Itu temanya diambil dari kita sendiri yang menentukan atau memang diputuskan dari sana kak? Oke. Karena temanya mungkin cukup riskan ya dibawakan itu ya kak? Oke, kalau dari tema sendiri, setiap tema debat itu mosi ya kita nyebutnya. Iya, mosi itu pasti disampaikan oleh panitia gitu. Oke. Nah kalau terkait dengan meriskan atau enggak ini memang agak ini ya. Bisa dibilang kadang ada beberapa topik yang mungkin hot atau mungkin panas di luaran gitu. Tapi kita sebenarnya kalau misalnya anak debat hukum atau mahasiswa hukum sebenarnya hal-hal itu bukan hal-hal yang tabu. Terutama ini dalam konteks mimbar akademik gitu ya. Karena kan debat hukum ini kita menyampaikan terkait dengan pandangan akademik berdasarkan riset juga. Dan sebenarnya kalau misalnya kita berada di standing pro ataupun kontra, itu juga belum tentu mewakili atau memberikan standing terkait dengan apa yang kita yakini. Kadang dalam debat ini kan kita nggak bisa ya memaksa untuk menjadi salah satu antara pro atau kontra. Mungkin kita bisa suka salah satu standingnya. Tapi kadang kita harus di posisi untuk yang nggak kita sukai gitu. Jadi di situ seninya adalah kita harus bersikap tetap netral sebenarnya dan juga menyampaikan berdasarkan standing kita. Dan jangan khawatir kalau resiko itu menurutku anak hukum sudah paham lah terkait dengan hal tersebut. Emang sudah makanan sehari-hari ya kayak hal itu. Nah kalau boleh tahu nih kak, pernahkah selama kakak mengikuti lomba debat itu merasa argumennya ini kurang dan bagaimana cara kakak mengatasinya di situasi tersebut? Kalau argumentasi kurang ya mungkin ini karena kurang riset atau mungkin ada kesalahan terkait dengan riset gitu. Kalau untuk aku sendiri mungkin awal-awal mungkin pernah, tapi kalau di terakhir-terakhir setelah aku pelajarin beberapa kali perlombaan, sebenarnya nggak ada argumentasi yang benar-benar kurang atau gimana gitu ya. Kadang karena kalau kita risetnya sangat bagus, sangat dalam, tapi penyampaiannya jelek, itu juga akan berpengaruh. Karena penilaian dari debat ini kan ada 3, ada meter, manner, dan juga metode. Kalau mungkin risetnya bagus, mungkin meternya juga substansi ya, meter itu substansinya akan bagus. Tapi jangan lupa, kita kalau metode penyampaian juga mungkin kurang teratur atau mungkin kayak terbata-bata, itu juga mempengaruhi terkait dengan nilai meter kita. Jadi harus imbang gitu. Dan yang terakhir kalau manner itu yang terkait dengan sikap dan perilaku. Jadi di debat hukum itu kita sangat memperhatikan terkait dengan manner. Kita mungkin bisa memberikan semacam apa ya, kayak umpan balik ke lawan kita, tapi juga dengan cara-cara yang benar gitu. Nggak boleh kayak yang kasar, nggak boleh yang menyerang persona dan lain-lain. Itu sangat diperhatikan gitu. Jadi kalau menurutku dari 3 itu kalau kita perhatikan dengan baik ya, itu nanti nilainya bisa cukup baik gitu. Oke, kadang kita juga mungkin dalam kondisi yang emosinya kurang stabil atau apa ya kak, jadi harus tetap
nggak boleh terpancing, jadi harus tetap Harus bisa selalu chill. iya mengendalikan situasi juga ya. Nah, selama kakak di dunia debat kali ini ya, bagaimana awal mulai itu belajar cara penyampaian yang bagus tentang argumen dan lain sebagainya, public speakingnya juga biar tidak terbata-bata gitu. Oke, kalau dari public speaking sendiri sebenarnya ada beberapa cara. Kalau dari teman-teman debat sendiri biasanya itu tentunya latihan. Latihannya itu seperti apa? Jadi nanti dari 3 pembicara itu akan yang selang-seling akan jadi pro, kontra dan juga pro dan mereka akan saling membidas seperti itu. Nah, kita juga ada sebenarnya sistem mentorship gitu. Jadi teman-teman yang sudah lebih berpengalaman dan juga punya apa ya? Istilahnya pengalaman yang lebih dan juga juara, mereka akan melatih teman-teman yang lain atau adik tingkat yang lain. Nah, di situ juga terkait dengan caraku sendiri ya, ini mungkin bukan cara orang lain ya, adalah menonton video YouTube debat hukum yang sebelumnya gitu. Oh, Jadi oke. banyak sekali teman-teman yang mungkin sudah melanglang buana gitu ya, sudah track recordnya banyak gitu. Itu kita perhatikan cara ngomongnya, cara dia menyampaikannya, cara membidasnya, interupsi dan riset itu bisa kita pelajarin sebenarnya. Jadi sebenarnya banyak sekali cara untuk belajar debat hukum ini. Oke, sejauh ini apa ada tokoh favorit kakak nih yang bisa menjadi contoh bagaimana sih cara debat supaya tuh bisa menang dan strateginya yang selalu kakak kagumi selama ini? Oke, kalau dari ini sebenarnya agak klise ya, karena mungkin kalau tokoh favorit sendiri mungkin aku dari pendahulu-pendahuluku yang ada di KDFA UB gitu. Oh, oke. Jadi di situ aku melihat sosok-sosok mereka itu sebagai sosok debaters yang mungkin bisa dikatakan matang gitu ya, dari segi riset dan juga segi penyampaian gitu. Kalau ya ini karena kita UB gitu ya. Tapi kita jujur aja sih, karena mungkin melihatnya mereka sebagai contoh pertama gitu ya. Jadi mereka sebagai salah satu sosok yang aku agumin gitu. Oke, saat diumumkan menjadi juara nih kak, bagaimana perasaan saat itu? Dan kira-kira apa nih poin penting yang kakak bisa perkirakan saat kakak itu mendapatkan gelar sebagai best speaker di ajang muda ini? Oke, kalau berkaitan dengan juara, jadi kalau kita mendapatkan istilahnya juara 1 ya, itu di debat itu hampir dikatakan pasti kita akan mendapatkan piala bergilir. Tapi kalau berkaitan dengan best speaker, itu kan berarti kita bersaing dengan setiap individu debaters itu. Bahkan juga kita bersaing dengan tim kita sendiri. Nah, di sini fun fact-nya sebenarnya, waktu pengumuman best speaker itu ada kesalahan pengumuman daripada si penyelenggara. Jadi ada semacam salah penyampaian gitu. Tapi sebenarnya dari aku sendiri agak bingung karena kalau misalnya kita diumumkan sebagai juara 1, besar kemungkinan kita akan mendapatkan best speaker dalam satu tim itu sendiri. Nah, setelah pengumuman itu kita istilahnya kayak mengajukan banding seperti itu untuk dilakukan peninjauan ulang. Dan ternyata benar ketika peninjauan ulang itu dilakukan dari timku sendiri, khususnya aku mendapatkan best speaker-nya itu sendiri. Nah, kalau ditanya feel-nya seperti apa, mungkin sebenarnya harusnya seneng gitu ya. Tapi karena kita harus menyampaikan terkait dengan banding dan lain-lain, mungkin euforianya nggak sebesar itu. Tapi tetap ada hikmah dan poinnya. Di sini teman-teman kalau misalnya menemukan hal-hal yang mungkin berbeda dengan apa yang teman-teman yakini, itu mungkin harus coba diperjuangkan atau disampaikan gitu. Siapa tahu mungkin memang ada kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa diperbaikin gitu. Dan jangan sampai kita istilahnya menyesal karena kita nggak memperjuangkan itu. Oke, nah setelah mengikuti MGDC 2025 ini kak, apakah dari pandangan kakak ini menjadi berbeda terkait dunia debate atau hal apapun itu? Oke, kalau mungkin nggak hanya MGDC aja ya, tapi dari segi debat hukum yang selama aku ikutin, selama dari maba sampai terakhir di MGDC. Kalau aku melihat itu adalah ketika kita mempelajari debat hukum, kita melihat suatu isu atau permasalahan, baik yang ada di masyarakat maupun yang kita temuin sehari-hari itu menjadi lebih netral. Dalam artian kita bisa melihat dari segi pro dan juga kontranya gitu. Kadang-kadang kita melihat suatu isu atau permasalahan itu kan cukup reaktif gitu ya. Kita cenderung mungkin hanya condong melihat dari sisi yang pro-nya atau dari sisi kontranya. Padahal untuk menyikapi suatu permasalahan itu ada suatu poin yang kita sebut sebagai apa ya? Ada sisi baik dan buruknya gitu. Jadi di situ ketika kita mempelajari debat, terutama yang hukum,
kita akan mengetahui sebenarnya suatu permasalahan ini munculnya dari mana sih dan untuk menyelesaikannya itu seperti apa sih gitu. Oke, dan mungkin nih sebelum memasuki pertanyaan terakhir ya Kak ya, boleh pesan dari Kak Ferio untuk adik-adik yang ataupun siapapun yang lagi berjuang dalam mengikuti lomba debat apapun itu. Oke, kalau dari aku sendiri mungkin pesannya adalah mungkin benar ya kata orang adalah kita jangan ragu untuk mencoba karena kadang kita nggak tahu jatah kalah kita itu berapa kali gitu ya, dan berapa kali itu siapa tahu mungkin ketika kita mencoba terus mungkin akan sampai ke tujuan itu, dan meskipun belum pasti ya tapi ketika kita berhenti mencoba tentunya kesempatan-kesempatan untuk menang itu ya akan tertutup dan juga nggak akan bisa kita raih gitu. Nah terus pesan lain mungkin dari teman-teman juga bisa belajar baik itu dari teman-teman sendiri ataupun dari kakak tingkatnya mungkin yang sudah punya pengalaman dengan baik, karena di situ tentunya feel-nya beda ketika teman-teman terjun di awal dan juga belajar bareng sama teman-teman yang mungkin sudah punya pengalaman gitu. Nah di situ pasti ada akan perbedaan dan juga ada rasa perjuangan bareng gitu. Jadi mungkin jangan menyerah untuk mencoba gitu. Selalu mencoba dan jangan menyerah ya. Oke. Seperti di segmen-segmen sebelumnya ya Sobat Aspirasi Podcast, untuk narasumber kita akan mengulik nih apa moto hidup yang selama ini dipegang oleh narasumber hebat kita. Boleh Kak disampaikan? Oke, mungkin kalau berkaitan dengan moto ya, aku ingat sekali satu moto yang sebenarnya dikutip oleh Mbak Najwa Shihab dari Sultan Syahir. Beliau mengatakan bahwasanya hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Dari moto itu sebenarnya nggak hanya membawa aku untuk mencoba terus terkait dengan debat hukum, tapi ketika aku masuk ke Universitas Brawijaya, karena sebelumnya aku adalah berasal dari SMK dan juga masuk ke UB ini dari jalur SNMPTN atau jalur undangan. Nah di situ ketika aku mengetahui quote tersebut, aku punya keyakinan yang besar dan juga untuk mendaftar di Universitas Brawijaya, meskipun aku tahu chance-nya sangat kecil waktu itu. Karena dari latar belakangku sendiri adalah SMK. Jadi menurutku memang kita dalam beberapa hal, memang kita harus punya keberanian yang besar, kita harus mempertaruhkan itu, take the chance, dan juga take the result untuk hasil yang lebih baik gitu. Oke, untuk Sobat Aspirasi Podcast, jangan pernah takut untuk gagal karena semua orang di dunia ini pasti juga pernah ada masanya gagal. Jangan takut untuk mencoba. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan memproses itu semuanya, bagaimana titik rezeki kita itu dapat kita gapai. Jadi jangan menyerah dan terus selalu mencoba. Terima kasih Kak Ferio sudah menemani Sobat Aspirasi Podcast dan berbagi cerita yang sangat luar biasa kali ini. Boleh kasih closing statement yang tadi untuk Sobat Aspirasi Podcast? Oke, mungkin aku mengucapkan terima kasih untuk Tariska sebagai moderator ya dalam Aspirasi Podcast ini, dan juga berharap Aspirasi Podcast nanti dapat menginspirasi lebih banyak teman-teman mahasiswa terutama di kalangan Universitas Brawijaya. Mungkin semangat untuk teman-teman di Aspirasi Podcast. Semoga teman-teman jadi pengisi podcast selanjutnya dan memberikan inspirasi yang banyak untuk kita semua. Amin. Terima kasih juga Tariska sampaikan untuk Kak Ferio. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya Sobat Aspirasi Podcast.